Pemirsa, Sekjen Koalisi Partai Pengusung Joko Widodo telah merampungkan struktur tim pemenangan untuk Pilpres 2019. Lalu apa saja strategi yang dibahas untuk memenangkan Joko Widodo? Telah hadir di studio Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate, dan pengamat politik dari Indobarometer, Hadi Suprapto Rusli. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya mau ke Bang Joni terlebih dahulu. Bang Joni, jadi seperti apa struktur tim pemenangan Jokowi yang sudah disepakati oleh 9 Sekjen Parpol? Strukturnya sudah jadi. Tentu ada struktur tim kampanye nasional, ya. Di atasnya ada pengarah dan penasehat. Tim pengarahnya itu adalah para ketua-ketua partai yang memberikan arahan dan mensinergikan seluruhnya. Lalu ada tim penasehat, itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Oh, jadi tidak selalu kader parpol ya? Tidak, ya ini timnya presiden kan, timnya capres ya, sama cawapres. Betul ada 27 orang, Bang Joni? Untuk rapat besok malam 27, timnya lebih besar dari itu. Di bawahnya itu adalah ketua tim pemenangan, ada sekretariat pemenangan, ada sekretariat simulasi pemenangan di bawahnya, lalu ada tim ahli, ya, ada direktur, ada 10 direktorat di situ, ya. Jadi timnya cukup besar. Lalu ada koordinator wilayah pemenangan di 27 provinsi. Oke, bagaimana menentukan siapa saja nama-nama yang akan mengisi struktur tersebut? Setelah strukturnya ini jadi, ada beberapa layer tentu ya. Nah, layer yang 2, 3, 4 dan seterusnya, kita besok malam coba untuk mengisi personilnya. Lalu yang berhubungan dengan ketua tim pemenangan tingkat nasionalnya, itu nanti tentu dibicarakan oleh presiden, calon presiden dengan ketua-ketua partai. Benarkah PDI Perjuangan yang akan menjadi ketua dari tim pemenangan ini? Unsur ketuanya itu bisa datang dari mana saja. Apakah karena tim ini tidak saja partai politik, ada juga dari relawan-relawan. Ada banyak relawan. Kemarin saja relawan sudah heboh sekali, bahkan menghebohkan Indonesia, gitu kan? Ada banyak. Nah, tentu yang perlu kriterianya, yang ketuanya harus dekat, paham betul dengan calon presidennya. Berarti belum bisa tentu berkoordinasi dengan orang parpol ya, bisa yang akan mengisi berkoordinasi jabatan baik ketua dengan tim seluruh pemenangan. partai politik dan relawan. Apakah datang dari parpol atau dari luar parpol, tapi kita butuh seorang yang bisa mengorkestra pemenangan ini dengan baik. Oke, Mas Hadi, kalau Anda lihat progres dan juga soliditas dari kubu Jokowi ini dan dibandingkan dengan kubu Prabowo, seperti apa perbandingannya? Kalau kita lihat hari ini memang untuk kubunya Jokowi itu kan agak lebih selangkah maju ya dibandingkan kubunya Prabowo. Karena sampai hari ini kubu Prabowo belum ada titik temunya. Ini siapa sebagai calon presidennya? Calon presidennya saja belum diputuskan kan. Kemudian apalagi calon wakil presidennya. Dan Prabowo, dan di sisi yang lain juga PKS juga memaksakan kehendaknya. Kemudian PAN juga menginginkan Abdul Somad sebagai calon wakil presidennya. Kemudian juga SBY ingin mengusulkan AHY-nya. Jadi semuanya kan belum ketemu. Sedangkan untuk di koalisinya Pak Jokowi, calon presiden sudah final, tinggal siapa calon wakil presiden. Saya kira itu. Jadi dari sisi langkah Pak Jokowi lebih maju satu langkah. Dampaknya akan seperti apa di mata masyarakat melihat perbandingan antara koalisi Jokowi dan koalisi Prabowo? Saya kira yang pertama tentang kesulitan tim ke depannya. Kalau seandainya hari ini misalkan Pak Jokowi koalisinya sudah lengkap, kemudian tinggal menunjukkan wakil presiden, apalagi calon wakil presidennya nanti bisa menjawab kebutuhan semua partai misalkan, dan ini tentu akan tidak menjadi resistensi sehingga langkah partai politik untuk memajukan bisa maksimal, untuk memaksimalkan mesin partainya bisa lebih maksimal dibandingkan kubunya Pak Prabowo. Karena kubu Pak Prabowo sampai hari ini wakil presidennya belum ketemu. Kalaupun nanti terjadi koalisi di antara Gerindra, kemudian PAN, PKS dan Demokrat, seandainya itu terjadi, Pak, itu saya kira juga tidak akan bisa sesolid apa yang dipunya oleh kubunya Jokowi. Dari karena luar dari memang awalnya kubu Jokowi ini tampak solid, tapi apakah Ya. sebetulnya di dalamnya itu benar-benar solid? Nanti saya akan tanya lagi ke Bang Joni, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan hadir usai jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Bang Joni, selama ini kan dari luar terlihat koalisi Jokowi ini solid ya, tetapi apakah sebetulnya di dalamnya seperti itu? Atau jangan-jangan masih ada ego atau perbedaan kepentingan dari masing-masing parpol, misalnya soal cawapres? Ya begini ya, kalau soal itu maka saya bisa berikan konfirmasi. Soliditasnya itu luar biasa. Kenapa luar biasa solid di sana?
Karena ada satu kultur politik baru, keadapan politik baru yang ditaruh di sana. Yaitu ini pasangan calon presiden, karenanya center pointnya itu ada di capres. Ya, semuanya menyerahkan pada capres, termasuk cawapresnya. Bahwa ada partai-partai atau ketua-ketua umum tertentu, masih ada 3 ya ketua umumnya, yang punya potensi menjadi cawapres misalnya itu. Nah, itu adalah bagian dari manuver politik yang normal, yang biasa pada saat pemilu serentak. Ya, kita perlu bedakan antara pilpres dan pileg. Di pilpres sebetulnya ceritanya selesai. Tapi untuk kebutuhan pemilu legislatifnya juga ada hubungannya dengan efek ekor jas misalnya. Nah, dalam rangka kapitalisasi calon wakil presiden, maka ini tentu dibutuhkan untuk pemilu legislatif. Dan itu sah-sah saja, oke-oke saja. Kami ya, para sekjen ini diberikan tugas yang berat oleh capres. Yaitu? Oleh Pak Joko Widodo. Di samping kami harus menyusun strukturnya, menyiapkan personalianya, menyiapkan agenda bersama, ya, dan juga menyiapkan nawacita, kami juga punya tugas untuk menyiapkan satu konsep yang matang agar pemilu serentak kita, pemilu presiden yang langsung ini bersama pemilu legislatif ini, itu harus menjadi pemilu yang menggembirakan rakyat. Itu pesan dari presiden? Itu pesan dari presiden. Pemilu yang penuh keramah tamahan dalam kontestasi. Ya, pemilu yang silaturahimnya tetap harus dijaga. Ya, ini baik secara internal, kenapa di dalam itu menjadi koalisi keinginan maupun terbesar di luar. Kenapa? Karena pemilu kali ini pemilu asimetris. Di satu sisi di dalam koalisi yang sama, kita bekerja bersama-sama untuk memenangkan kontestasi pilpresnya, tapi di waktu yang sama untuk pileg zero sum game. Kami berebutan. Demikian halnya apalagi dengan yang pihak sebelah. Ya, di pilpresnya saling merebut untuk memenangkannya, di pilegnya lebih banyak lagi tuh zero sum game-nya atau pertarungannya atau kontesnya makin besar. Karena ini asimetrik kontes, maka kita harus menjaga agar yang pertama kali ini betul-betul menggembirakan demokrasi Indonesia. Tantangan terbesar, menggembirakan rakyat. Tantangan terbesar terwujudnya demokrasi atau pemilu yang tantangan yang paling besar adalah berita bohong, hoax, negative campaign, kebencian, ruang publik diisi dengan kebencian, diisi dengan permusuhan. Ya, ini tantangan terbesar. Kemarin saja pada saat Pak Joko Widodo bilang kita harus mengisi dengan kegembiraan. Ya, kegembiraan itu salah satu ciri dari kegembiraan adalah tidak ada rasa takut. Nah, jangan sampai ada rasa takut, harus berani misalnya. Karena mau supaya bergembira. Nah, beraninya diterjemahkan sebagai apa? Ini mau perang nih. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada apa namanya? Yang sudah ada di dalam pikirannya itu, ya. Itu berperang, melawan. Sehingga pada saat kita ngomong tentang hal yang mendamaikan dan menggembirakan pun diterjemahkan sebagai berperang. Nah, ini reaksi dari konsep berpikir. Konsep berpikir dari sebelah ini perlu diperbaiki dikit lah. Supaya terjemahan dari masyarakat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kubu Jokowi, dari tim pemenangannya juga harus punya strategi yang apik, yang canggih, dan ketua tim pemenangannya juga harus bisa diterima oleh seluruh parpol dan juga oleh masyarakat. Kira-kira strategi untuk pemenangan dan juga untuk memilih ketua tim pemenangan ini akan seperti apa, Pak? Kalau tim pemenangannya pasti kami mengusulkan dari 9 partai plus ya, ada tambah tim dari relawan, itu nanti akan diisi, namanya diusulkan kepada Pak Joko Widodo, dirembukan, berarti ini timnya cukup besar ya, bagaimana supaya ada koordinasi yang baik di dalam di internal. Tapi yang terkait dengan ketua tim pemenangan ini pasti harus punya relasi yang dekat dengan presiden, memahami konsep dasarnya, mempunyai kemampuan pengorganisasian yang kuat, ya, lintas partai, termasuk ya, parpol atau non parpol ini, Bang Joni? Termasuk juga itu logistik. Parpol atau non parpol tidak menjadi persoalan. Yang kedua adalah sekretaris pemenangan. Nah, ini juga penting sekali. Nah, di situ ada berkumpulnya para sekjen. Ini penting sekali karena apa? Ini harus betul-betul mudah menjangkau capresnya dan menerjemahkan dengan benar sampai ke detail teknis. Nah, di situ adalah kumpulnya para sekjen nanti. Baik, Mas Hadi, kalau menurut Anda sebaiknya ketua tim pemenangan untuk kubu Jokowi ini dari kalangan parpol atau non parpol? Kalau saya menjawabnya lebih kepada yang bisa menjawab titik serangnya Jokowi. Titik serang Pak Jokowi itu lebih kepada isu SARA. Itu yang selama ini yang diserang Pak Jokowi dari isu SARA. Nah, yang bisa menjawab isu SARA itu hanya ada 2. Hijau TNI atau hijau TNI atau hijau partai. Nah, hijau partai itu ada 2, itu antara P3 ataupun PKB. Menurut saya itu. Jadi sebenarnya dalam hal strategi pemenangan Jokowi,
Kalau kita kasih arahan itu ada 4 solusi dari kita. Yang pertama hari ini